Assalamualaikum. Ya, sebentar. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Maaf Bu ya, sesuai janji kita kemarin, saya mau memberikan penjelasan kepada Ibu. Assalamualaikum. Maaf Bu ya, sudah mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Hafizah. Saya adalah mahasiswa profesi nurse. Kebetulan saat ini mengambil stase keluarga. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu ya. Hari ini kan saya akan memberikan penyuluhan tentang masa subur ya Ibu ya. Nah, masa subur. Untuk itu ini Bu ya, saya akan memperlihatkan gambar tentang masa subur itu bagaimana siklusnya ya Bu ya. Nah ini Bu ya. Nah jadi Bu, ini adalah gambar masa subur. Ini organ reproduksi wanita. Nah, ini ya Bu ya. Yang ini yang namanya rahim. Ya Bu ya, tempat berkembangnya janin ya Bu. Nah di sini Bu saya akan memberikan informasi tentang apa itu masa subur ya Bu ya. Karena kan Ibu kan kemarin masalahnya belum tahu cara program mempunyai anak supaya cepat ya Bu ya. Karena kan Ibu usia perkawinannya sudah 6 bulan ya Bu ya. Jadi belum juga ada tanda-tanda Ibu hamil ya Bu ya. Nah ini Bu salah satunya Bu. Nah ini Bu ya, masa subur itu adalah masa di mana wanita yang pada saat masa subur itu bisa mengadakan pertemuan antara sel telur dan sel spermanya. Nah, adapun nah ini Bu ya, masa subur itu berlangsung sekitar 3 hari Bu ya. Tetapi bukan berarti di luar masa itu wanita tidak mungkin hamil ya. Masa subur itu adalah waktu terbaik untuk terjadinya pembuahan. Jadi maksudnya itu Bu, masa dimana si wanita itu sudah siap untuk bisa terjadinya pembuahan. Pembuahan di sini maksudnya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Kalau wanita itu Bu namanya sel telur, kalau pada laki-laki namanya sel sperma ya Bu ya. Jadi di masa itulah sel telur dan sel spermanya itu bisa bertemu. Nah pada masa itulah bisa mempercepat proses itu ya Bu ya. Nah jadi masa subur itu berlangsung sekitar 3 hari Bu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di hari keempat, kelima seterusnya bisa melakukan lagi wanita tersebut tidak bisa hamil ya. Jadi hamil itu apa? Hamil adalah suatu masa dari mulai terjadinya pembuahan dalam rahim seseorang wanita sampai bayinya dilahirkan ya. Kehamilan itu terjadi ketika seorang wanita melakukan hubungan seksual pada masa ovulasi atau masa subur. Nah, dan sperma pria pasangannya membuahi sel telur ya Bu ya. Nah jadi banyak cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengetahui masa subur itu Bu, seperti sistem kalender. Nah misalnya nih Ibu halangan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 biasanya ya kalau pada wanita halangan. Nah tapi kita lihat juga siklus haid Ibu itu apakah termasuk dalam siklus 26, 28
30 atau 31. Maksudnya gini Bu, biasanya kita tanggal 1 halangan sampai tanggal 7. Terus bulan depannya kita halangannya tanggal 2. Berarti siklus haid ibu tuh 28 hari ya. Tapi kakek misalnya tanggal 1 punya halangan, besok bulan depannya lagi tanggal 6, berarti siklus ibu maju lagi. Nah, jadi siklus haidnya itu 30 hari ya. Nah, jadi tergantung dari siklus haidnya Bu. Jadi kalau ibu halangannya dari tanggal berapa? Dari tanggal 11. Tanggal 11 sampai tanggal 18 berarti ya. Jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 18 itu kan 7 hari Bu ya, 7 hari. Nah ini kan tanggal 18 nih berarti masa suburnya itu adalah 7 hari setelah ini. 7 hari setelah 18 berarti tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Berarti tanggal 24, 25, 26 itu sudah masa suburnya ya, masa subur ibu. Nah tapi tidak menutup kemungkinan juga Bu, di tanggal 19, 20, 21 ini ibu bisa hamil kalau ibu ini apa, melakukan hubungan seksual ya Bu ya. Nah ini tadi sudah saya kasih contoh sama ibu tadi ya, masa subur ibu. Nah terus itu ya sistem kalender ya Bu ya. Ada juga dengan penggunaan tol, maksudnya itu dalam tol itu ibu bisa tinggal memasukkan tanggal hari pertama haid ibu. Nah hari pertama haid terakhir ibu, setelah itu akan muncul tanggal perkiraan masa subur seseorang ya. Nah terus juga banyak faktor Bu untuk bisa hamil itu Bu, untuk cepat hamil, yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti banyak mengandung protein, vitamin, mineralnya harus cukup. Nah, kalau contoh-contoh makanan yang untuk mempercepat bisa hamil itu seperti kayak konsumsi kedelai. Nah, terserah mau diolah sebagai apa, susu kah atau togenya, sayuran togenya ya. Nah, itu. Atau juga ibu bisa banyak-banyak mengandung makanan yang protein tinggi kayak daging. Nah, Bu ya. Nah, untuk sampai di sini ada yang bertanya tidak Bu? Tidak ada sih Bu. Tidak ada. Untuk makanan sudah jelas. Sudah jelas. Kalau masalah masa subur tadi gimana? Sudah jelas? Sudah cukup jelas ya Bu ya. Nah tadi kan sudah saya sebutkan juga tadi, selain masa subur, makanan juga itu kalau bisa aktivitas olahraga ya Bu ya. Jadi kan ibu kan nggak ada kegiatan, sudah selesai beres-beres rumah kan, suami ibu juga jarang pulang ya Bu ya. Jadi kan ibu bisa berolahraga pagi-pagi, jadi supaya tubuh ibu bisa menjadi lebih sehat, lebih segar, lebih bisa inilah supaya lebih cepat hamil ya Bu ya. Terus ibu tadi sudah tahu kan masa penghitungannya gimana? Oh, tahu. Jadi lihat dari siklus haid ibunya tadi ya, Bu ya. Terus dihitung lagi. Dari misalnya tadi kan kayak ibu tadi tanggal 11 ibu tadi ya, tanggal 11 sampai 18, berarti hitungan 6 hari sesudahnya itu. Nah berarti itulah masa 3 hari masa suburnya ya. Nah terus dari makanan tadi juga ya, oh iya Bu, kalau ibu mau mempercepat hamil juga ibu bisa konsumsi susu Prenagen. Untuk ini ibu yang merencanakan hamil kan ada tuh Prenagen, untuk ini ibu habis ibu ini program hamil ya, ada tuh jual-jualnya di minimarket juga ada ya Bu ya. Nah ibu bisa konsumsi itu. Nah sampai di sini ada yang mau ditanya lagi Bu? Tidak ada, sudah cukup jelas.
Demikianlah Bu ya. Terima kasih atas waktunya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk penyuluhan pada sore hari ini. Nanti kalau Ibu kurang mengerti atau jelas, Ibu bisa WA saya, nggak apa-apa. Kalau ada yang sama Ibu ya Bu ya. Nah, terima kasih atas